Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Akhwati wal fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita manusia di atas fitrah kebenaran dan menerima kebenaran serta mencintai kebenaran. Maknanya fitrah manusia itu selalu menginginkan kebenaran. Akan tetapi ada faktor-faktor internal atau eksternal yang ia di luar fitrah manusia yang mendorong kepada pengingkaran terhadap kebenaran atau menjadi penghalang bagi kebenaran, sehingga seorang ia sulit atau berat untuk mengikuti kebenaran. Akan tapi pada fitrahnya manusia itu di atas kebenaran. Dan manusia itu selalu menginginkan kebenaran. Oleh sebab itu Allah mengatakan, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu terlahir di atas agama fitrah, yaitu agama Islam, yaitu mengikuti kebenaran. Hanya saja ada hal-hal yang di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, khalaqtu ibadiya hunafa. Aku ciptakan hambaku, mereka itu memiliki condongan kepada tauhid dan mengikuti kebenaran. Walakinnahum ijtalathum syayatin. Akan tapi mereka ini disesatkan oleh syaitan. Ini menunjukkan syaitan itu juga yang membawa manusia kepada penyimpangan dari jalan kebenaran. Para ulama mereka telah banyak menuliskan kitab-kitab risalah yang mengingatkan kepada kita dan umat dari penyimpangan-penyimpangan yang menghalangi seseorang untuk mengikuti kebenaran. Di antaranya yang terbaik disebutkan di sini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah, yaitu dalam bukunya Talbisu Iblis. Talbisu Iblis ini menyebutkan tentang upaya iblis
ranjau, membuat ranjau-ranjau untuk menyimpangkan manusia dari jalan kebenaran di semua aspek kehidupan manusia dan di semua profesi manusia. Bahkan dai pun tidak luput dari upaya syaitan untuk disesatkan. Para ulama pun tidak luput untuk mereka dipalingkan dari kebenaran. Apalagi yang lainnya, maka seluruhnya. Oleh karena itu mereka mengingatkan kepada kita. Imam Ibnu Qayyim juga, beliau menulis tentang hal yang serupa ini tentu dengan bahasan yang mengikuti metode beliau, yaitu dalam kitab beliau 2 jilid yang berjudul Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan. Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, yaitu upaya memberikan pertolongan kepada orang-orang yang lemah dari segala tipu daya syaitan. Dan ada juga kitab lainnya seperti Al-Awasim Minal Qawasim dan seterusnya. Dan hal yang terbaik untuk kita ketahui adalah hal-hal yang paling pokok, paling mendasar, yang memalingkan manusia dari jalan kebenaran. Sebenarnya disebutkan juga sebuah kitab namanya As-Sawarif Anil Haq, penghalang-penghalang dari kebenaran. Itu sampai 30-an penghalang. Ada sampai 30-an penghalang. Tapi kita akan sebutkan hal-hal yang paling mendasar pokok, yaitu diantaranya adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang kedua, sifat kezaliman yang ada pada diri manusia. Manusia itu ada kecondongan untuk berbuat zalim. Yang ketiga, kebodohan, kejahilan. Itu ketika seseorang tidak mengetahui tentang kebenaran, maka dia akan menentang dan memusuhi kebenaran. Di antara hal-hal yang tersebut di atas tadi, yaitu kita bahas pertama ittiba'ul hawa. Al-hawa di sini adalah hawa nafsu yang sandarannya adalah akal, pikiran, dan perasaan murni, yaitu orang yang di dalam beragama hanya bersandar kepada perasaan atau menurut pikiran, sehingga seseorang menentukan syariat dengan mengatakan menurut saya, bagi saya. Kalau saya pikir, ini sudah sandarannya akal, hawa. Dan banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang mengingatkan tentang penyimpangan manusia itu semata-mata karena mengikuti hawa nafsu. Iyattabi'una illa dhann, dalam surat An-Najm ayat 23. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Sesungguhnya yang mereka ikuti hanyalah persangkaan. Persangkaan itu ya pikiran. Pematah wal anfus, serta apa yang diinginkan, yang didorongkan oleh hawa nafsu. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal telah datang dari Tuhan mereka petunjuk itu. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa hawa nafsu dan syariat agama tidak akan pernah sejalan. Selalu bertolak belakang, selalu berlawanan. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam wahyu yang menerangkan, di firman-Nya menerangkan bahwa wahyu dan hawa nafsu itu bermusuhan, bertolak belakang, berlawanan. Maka tujuan dari dibebaninya manusia dengan berbagai syariat adalah agar memalingkan manusia
dari kecondongannya mengikuti hawa nafsu, agar hanya mengikuti kebenaran, agar hanya mengikuti kebenaran. Di antara kesesatan umat-umat terdahulu disebutkan oleh Allah adalah disebabkan sumbernya adalah mengikuti hawa nafsu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 87, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Maka apakah setiap kali datang kepada kamu seorang rasul yang membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsumu, kemudian kamu bersikap sombong, maka sebagian kamu berakibatnya adalah mendustakan dan sebagian lainnya kamu bunuh. Nah, ini yang menjadi sebab mengapa umat-umat terdahulu menentang para rasul, itu karena mereka mengikuti hawa nafsu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 70, Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sungguh kami telah ambil perjanjian kepada Bani Israel, dan kami telah mengutus kepada mereka para rasul. Yang diutus ke rasul kepada Bani Israel itu sangat banyak. Kullama ja'ahum rasul, setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, bima la tahwa anfusuhum, yang membawa ajaran syariat wahyu yang tidak berkenan dengan hati mereka, artinya tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka fariqan kadzabu, maka yang terlihat adalah sebagian mereka, segolongan mereka mendustakan, wa fariqan yaqtulun, dan sebagian mereka membunuh, yakni membunuh para nabi dan pembawa wahyu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, innama akhsha 'alaikum itsnaini, tulal amal wattiba'al hawa. Yang aku sangat khawatirkan pada diri kalian itu dua hal. Yang pertama yaitu panjang angan-angan, tulul amal, wattiba'al hawa, dan yang kedua suka memperturutkan seruan ajakan hawa nafsu. Fa inna tulal amali yunsil akhirah, karena orang yang terlalu banyak angan-angannya akan membuat dirinya lupa terhadap akhiratnya, sehingga seseorang itu masih mikirkan, saya harus punya ini, saya harus beli ini, saya harus begini terus, sehingga lupa untuk berbuat bagi akhiratnya, itu tulul amal. Kemudian apa yang dikatakan tentang ittiba'ul hawa, mengikuti, memperturutkan hawa nafsu, wattiba'ul hawa wa inna ittiba'al hawa yasuddu 'anil haq. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, dan sungguhnya mengikuti hawa nafsu itulah yang menghalangi seseorang untuk mengikuti kebenaran. Kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, beliau mengatakan, wa min uyubiha ittiba'uha hawaha wa muwafaqatu ridaha wa irtikabu muradatiha. Dan di antara tercelanya yaitu jiwa suka mengikuti, memperturutkan hawanya, keinginan-keinginan hatinya, wa muwafaqati ridhoha, dan selalu mensepakati dengan keridhoannya, apa yang disukai oleh hawa nafsu, wartikabu muradatiha, dan melakukan hal-hal yang diinginkannya, yang dikehendakinya.
Ini juga penjelasan mengenai apa itu ittibaul hawa, yaitu ittibaul hawa adalah mengikuti diri yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyukai, mensepakati dengan hawa nafsunya, mendukung istilahnya, dan kemudian irtika muradatiha, dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya, kehendak hawa nafsu. Ini yang pertama. Lalu bagaimana mengatasi hal ini? Yaitu dengan melakukan perlawanan. Karena tidak ada seorang pun bisa luput dari bisikan dorongan hawa nafsu. Setiap orang pasti ada, tidak ada orang yang terluput. Akan tapi di sini harus adanya perlawanan dengan cara mengendalikan diri, dhabtun nafsi. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman berkaitan dengan hal ini di dalam surat An-Nazi'at ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut dengan keagungan Rabbnya, kedudukan Rabbnya, tahu Allah dan yang maha agung, maha besar, maha keras siksanya, dan seterusnya, penguasa alam semesta yang menguasai semua makhluknya termasuk dirinya, yang akan mematikan dengan mudah dan membinasakannya dengan mudah, bahkan yang akan menyiksa hamba-hambanya yang berbuat dosa dan zalim. Itulah keagungan Allah, di samping kemuliaan-kemuliaan Allah yang lainnya yang menunjukkan sifat rahmahnya, kasih sayangnya, cintanya, pengampunnya, pemaafnya. Orang yang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keagungan-keagungan yang ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kedua, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri dari mengikuti hawa nafsu, menahan diri dari mengikuti keinginan-keinginan yang buruk, yaitu hati ataupun nafsu yang ada pada dirinya. Dan berkata Matar Ad-Dari, lanahtul jibali bil adhafiri ahwan min zawalil hawa idza tamakkana fil nafsi. Kata seorang alim hakim Matar Ad-Dari, sungguh memahat gunung dengan kuku, memahat gunung dengan kuku itu lebih mudah daripada menghilangkan dorongan hawa nafsu kalau sudah bersarang, bercengkeram di dalam hati, di dalam diri seorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan solusi di dalam mengatasi hawa nafsu. Beliau bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun. Ada 3 amalan yang ia akan menjadi sebab keselamatan, penyelamat, dan 3 amalan yang membinasakan. Adapun yang menyelamatkan, amalan-amalan yang menyelamatkan, khasyatullah fis sirri wal alaniyah, yaitu takut kepada Allah baik di dalam kesendirian, apalagi di dalam juga di dalam halayak, di tengah halayak, yakni terang-terangan. Ini yang diisyaratkan oleh firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mengapa Allah menyebutkan wa amma man khafa maqama rabbih mendahulukan? Karena dengan sebab rasa takut kepada Allah itulah yang akan memberikan kekuatan pada diri seseorang untuk menjauhi hawa nafsu, untuk mengingkari hawa nafsu. Ini yang pertama, karena memang hakikatnya terletak pada sikap seseorang terhadap hawa nafsu. Apakah dia akan menginginkan kebenaran, menginginkan kebaikan untuk dirinya, atau dia melenakan dirinya, memperturutkan hawa nafsunya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yakni ayatnya di mana ini? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang keras untuk mencari keridhaan kami, niscaya kami akan memberikan baginya jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Allah Tabaraka wa Ta'ala yakni mengingatkan bahwa orang yang dia punya keinginan kuat untuk mencari kebenaran, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan dan kebenaran itu. Jadi kembali kepada niat seseorang. Maka orang yang bisa mencanangkan niat ingin benar, ingin baik, maka dia berani menentang segala yang dapat menghalanginya untuk memperoleh kebaikan. Meskipun kadang berakibat dia akan berlawanan dengan mayoritas. Ketika contohnya banyak, ketika Allah mendatangkan hidayah kepada orang-orang yang bukan muslim, yang kemudian dia mempelajari agama sehingga dia mencintai Islam dan bertekad untuk masuk Islam, sementara dia berada di lingkungan kafir, keluarga yang kafir. Tidak jarang, meskipun ada juga yang mereka didukung oleh keluarganya, tapi tidak jarang dari mereka yang sampai berakibat diusir. Bahkan ada seorang mu'allaf yang kemudian menjadi seorang kiai, pendeta dunia, pendeta penginjil, itu sampai disiksa sama 13 teman pendeta lainnya, sampai patah tulang rusuknya, sampai dia tidak bisa bergerak, luar biasa. Tapi dia tetap tidak mau melepaskan keimanan yang telah datang kepadanya. Bahkan sampai diusir oleh keluarganya, istrinya, bahkan anak-anaknya mengusir. Melempar semua pakaiannya, dikeluarkan, diusir, diludahi oleh anak. Tapi itulah ketika seseorang ia mampu menaklukkan hawa nafsunya dan hanya menginginkan kebenaran, maka Allah akan tuntun dan Allah akan berikan kekuatan sehingga ia lebih mencintai kepada kebenaran daripada dia harus mencintai keselamatan dirinya. Alhamdulillah kemudian dia ditolong oleh seorang muslim, lalu kemudian ya ini dibantu dan dia mulai mempelajari karena dia orang terpelajar, membaca Al-Quran, dipelajari dan kemudian dituntun oleh para ulama sampai akhirnya punya pesantren. Ini sebuah contoh. Kemudian itu yang pertama tadi adalah untuk bisa menyelamatkan seseorang dari mengikuti hawa nafsu adalah dengan takut kepada Allah, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Dan ini adalah sebuah perjuangan yang membutuhkan kesungguhan dan proses. Yang satu dengan yang lainnya bisa berbeda, ada yang bisa cepat dan ada yang bisa bertahap. Tapi dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah jalan untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah itu tumbuh diantaranya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut kepada keagungan Allah, artinya dia kenal Allah, kenal terhadap sifat-sifat Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, keagungan dan kemuliaan Allah.
Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa aqwalihi ahabbahu la mahalatalah. Barang siapa yang dia mengenal Allah, barang siapa yang dia mengenal Allah melalui nama-namanya, yaitu Asmaul Husna, melalui sifat-sifatnya yang tinggi, yaitu yang terkandung di dalam semua Asmaul Husna, dan juga yang terdapat di dalam ayat-ayat serta hadis-hadis Nabi yang lainnya, serta mengenal Allah dengan hikmah dari semua perbuatan dan juga firman-Nya, pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia takut kepada Allah. Takut yaitu dengan dibarengi dengan cinta dan pengagungan kepada Allah Taala. Takut ditolak cintanya, tidak diterima amal ibadahnya, takut tidak diampuni dosa-dosanya ketika tergelincir dari kesalahan. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibarengi dengan pengharapan, maka dia yang akan memberikan menjadi senjata untuk melawan hawa nafsunya. Para sahabat radhiyallahu anhum, di antaranya Abu Darda dan juga para ulama salaf, mereka dalam hal ini mengatakan, jahid nafsaka jihadaka a'da'aka, perangilah dirimu atau hawa nafsumu seperti engkau memerangi musuhmu di dalam peperangan, dalam medan perangan. Maknanya lawan dengan segala tenaga. Seseorang kalau sedang berhadapan dengan musuh, apa yang akan dia lakukan? Dia berjuang untuk membinasakan lawannya dan menyelamatkan dirinya dengan segala kemampuannya. Maka ini yang menjadi senjata pertama, al-munjiyat, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-hukmu bil haqqi indar ridha wal ghadab, yaitu selalu memegangi yang hak, berhukum dengan kebenaran. Baik ketika dia memutuskan segala perkara dengan kebenaran, dengan dasar kebenaran. Baik saat dia ridha, suka, maupun dalam saat dia marah. Orang yang selalu berusaha mengikuti tuntunan, petunjuk, kebenaran, mengikuti kitabullah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap gerak-geriknya, maka dia dapat melawan hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya menginginkan sesuatu, maka dia putuskan, tidak, ini haram, ini tidak boleh, ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu cara melawan hawa nafsu. Yang kedua. Yang ketiga, al-iktisadu indal faqri wal ghina, yaitu selalu bersikap pertengahan, sederhana, baik saat fakir maupun saat kaya. Saat fakir, ya dia menggunakan hartanya yang bisa menegakkan tulang rusuknya, tulang punggungnya, artinya agar ia tetap bisa bertahan hidup. Dan ketika kaya pun dia tidak kemudian yakni mengumbar nafsu sehingga memperturutkan segala keinginan. Dia juga menggunakan hartanya di dalam kebaikan-kebaikan dan untuk menopang kehidupan agar ia memperoleh derajat takwa. Ini tiga hal yang bisa menyelamatkan seseorang dari kebinasaan, kesesatan. Amal muhlikat, adapun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adapun tiga amalan yang ia membinasakan. Yang pertama, lawan dari tiga hal di atas. Fasyuhun muta, sifat kikir bakhil yang dipelihara, yang dipatuhi, artinya yang dipelihara. Bakhil, jadi nggak mau mengeluarkan hartanya, bahkan bakhil terhadap dirinya.
bakhil terhadap dirinya tanpa alasan. Yang kedua, hawan muttaba, yaitu hawa nafsu yang selalu dituruti keinginannya, selalu menuruti keinginan hawa nafsu ini yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kebinasaan. Kemudian yang ketiga, i'jabul mar'i binafsihi. Ini lawan dari berhukum dengan kebenaran dalam masa ridha maupun masa murka. I'jabul mar'i binafsihi, merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Orang yang tidak berhukum dengan kebenaran, tidak mau mengikuti petunjuk karena sombong, karena dia merasa dirinya lebih baik, bahkan kadang menganggap dirinya lebih baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan, ittiba'ul hawa, ittiba'ul ahwa fid diyanat a'dham min ittiba'il ahwa fis syahawat. Mengikuti hawa nafsu di dalam soal agama ini lebih besar daripada mengikuti hawa nafsu di dalam syahwat. Yang pertama adalah keadaan orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan kaum musyrikin, yaitu mereka di dalam beragama mengikuti hawa nafsunya. Ini lebih rusak, lebih sesat. Kenapa? Karena dia beragama bukan mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul. Akan tetapi mereka beragama dengan wahyu dari syaitan yang membisikkan ke dalam hati mereka, sehingga ia beragama adalah mengikuti selera dirinya, bukan tunduk terhadap apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Sedangkan mengikuti hawa nafsu dalam syahwat, maka yang demikian ini karena manusia itu ada kecondongan, dia binasa, tetapi kebinasaan yang pertama lebih besar, sebab obatnya sulit, yaitu harus benar-benar ada ketundukan kepada syariat. Kalau yang kedua, dia melakukan kemaksiatan dan dia sadar bahwa itu maksiat. Tetapi kalau orang mengikuti hawa nafsu di dalam agama, dia meyakini yang dia lakukan itu hak, benar. Sehingga kalau dinasehati, diingatkan dengan dalil, dia bisa berkelit, bisa menjawab. Bahkan bisa memaknai dalil menurut hawa nafsunya. Mengapa terjadi perselisihan dan perbedaan di dalam agama, baik Islam, Nasrani, Yahudi dan yang lainnya? Tidak ada satu agama yang murni satu mengikuti satu sunnah. Karena tadi hawa nafsu. Terjadinya perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin karena menolak kebenaran sebab hawa nafsu diantaranya. Di samping hal-hal lain yang kita sebutkan di atas tadi, kebodohan ataupun juga karena kezaliman. Maka di dalam mengobati atau mengatasi keinginan selalu memperturutkan hawa nafsu, yaitu al-ilmu bil mu'arrif lil haqqil hadi ilaih, yaitu mengetahui, mempelajari agama, berilmu, termasuk duduk di majelis ilmu, membaca tafsir-tafsir Al-Quran, hadis-hadis dengan syarahnya, atau mendengarkan ceramah-ceramah dari para ulama. Itu ilmu. Tapi ilmu yang seperti apa? Al-mu'arrif lil haq, yaitu yang mengenalkan kita kepada kebenaran, bukan ilmu yang mengajak kepada kesesatan. Maka duduk di majelis orang yang membodohi kita itu justru semakin membuat kita jauh dari kebenaran. Seperti apa contohnya? Mengatakan bahwa saya bisa memadamkan api neraka, atau si wali fulan menghatamkan Quran 4 kali di kamar mandi. Nah, ini dikatakan oleh banyak kelompok-kelompok sesat. Bayangkan, satu jelas membaca Quran di kamar mandi sendiri sudah sesuatu yang batil.
apalagi sampai 4 kali menghatamkan Quran. Ini satu kebohongan, kedustaan, dan banyak yang masih percaya. Itu karena yang percaya adalah karena kebutuhan, yang menyampaikan karena mengikuti hawa nafsu dan ingin mengambil keuntungan dari orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang agama. Maka tadi ilmu yang harus kita ambil adalah ilmu yang bersumber dari kebenaran, yang bisa mengenalkan kita kepada kebenaran, yang menunjukkan kita kepada kebenaran. Al-hadi ilal haqqi. Fa'innal awal wal amalu bimuqtadah. Kemudian ilmu yang menuntun kita untuk beramal sesuai dengan ilmu itu. Wa tautinun nafsi ala dzalika, dan meneguhkan diri untuk senantiasa mengikuti kebenaran dan beramal dengan kebenaran. Dan itulah yang disebut dengan ar-rasyid atau ar-rasyid. Apa makna ar-rasyid? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ar-rasyid adalah man arafal haqqa wattaba'ahu, orang yang mengetahui kebenaran dan dia mengikuti kebenaran itu, itulah ar-rasyid. Maka para khulafa disebut al-khulafa ar-rasyidun, yaitu para pengganti-pengganti yang datang setelah Nabi SAW, yang mengetahui kebenaran, yaitu apa yang mereka pelajari dari Rasulullah SAW, dan mereka beramal dengan kebenaran itu, mengikuti kebenaran. Jadi kalau orang yang seperti ini, kalau diajari sesuatu, dia tidak membantah, tapi dia cari tahu, benar nggak ini? Benar, oh benar. Tapi kok beda dengan kebanyakan orang, umumnya orang di sini nggak gitu. Yang banyak itu ada dalilnya enggak? Ada tuntunannya enggak? Kalau ada bersumber dari Quran dan Sunnah, benar nggak penjelasannya yang mereka maksudkan dengan apa yang mereka sampaikan? Kalau nggak benar, maka meskipun mayoritas tetap tidak bisa diikuti kalau bertentangan dengan kebenaran. Karena al-haqqu ahaqqu ayyuttaba', karena kebenaran itu lebih berhak untuk kita ikuti daripada mayoritas. Bahkan Allah mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak memperturutkan keinginan kebanyakan orang yang di muka bumi. Wala tattabi aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jangan kamu mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi, nanti mereka hanya akan membuatmu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Ini kalau enggak salah riwayat Imam Tirmidzi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidaklah seorang di antara kamu beriman dengan sempurna sehingga ia yakni tundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti apa yang aku ajarkan, apa yang aku bawa. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 29 berfirman, balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin. Bahkan sebenarnya orang-orang yang zalim itu mereka hanyalah memperturutkan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Bighairi ilmin artinya tidak mengikuti petunjuk baik Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW ataupun jejak para salafus saleh. Faman yahdi man adallallah. Kalau sudah disesatkan oleh Allah, siapa yang bisa memberi petunjuk? Siapa yang bisa memberi petunjuk? Orang yang telah disesatkan oleh Allah. Yaitu kenapa disesatkan? Karena dia berpaling dari kebenaran. Wa ma lahum min nasirin. Dan orang-orang yang seperti ini, mereka tidak akan mendapatkan seorang penolong pun. Tidak ada penolong yang bisa menolong dari ancaman siksa Allah orang
yakni mengikuti hawa nafsunya tanpa mengikuti ilmu. Artinya selalu pernyataan dan pemikirannya berseberangan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, saya ringkas. Yang kedua, al-jahlu wad-dhulm. Yang menjadi sebab seseorang itu berpaling dari kebenaran dan tidak mengikuti kebenaran adalah kebodohan. Kebodohan di sini bukan orang itu karena idiot atau karena IQ-nya rendah, bukan. Tetapi kebodohan di sini orang yang merasa pinter terhadap agama padahal tidak tahu. Mungkin bisa gelarnya profesor doktor. Karena ada orang yang profesor doktor bukan profesor doktor di umum, profesor doktor profesor doktor bahkan dalam tafsir, dalam agama, tetapi berani mengatakan kebenaran itu yang tahu hanya Allah, nanti taunya di akhirat. Jadi bisa jadi selain Islam itu benar, sampai mengatakan bisa jadi selain Islam itu benar. Jadi dia tidak meyakini agama yang dia anut dan tidak percaya dengan ada keraguan-raguan terhadap apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah kebodohan dan juga karena memperturutkan hawa nafsu dan sebuah kezaliman. Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan atau memberikan penerangan tentang hubungan antara kezaliman dan kebodohan yang menyebabkan orang itu meninggalkan kebenaran. Dan ini banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya surat Yunus ayat 39. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi walamma ya'tihim ta'wiluhu kadzalika kazzabal ladzina min qablihim fanzur kaifa kana 'aqibatul dhalimin. Bahkan sebenarnya mereka itu mendustakan terhadap apa yang tidak mereka kuasai dengan ilmu Allah. Artinya yang tidak mereka ketahui tentang apa yang ada pada Allah dari ilmu Allah, yaitu apa yang Allah firmankan, apa yang Allah kehendaki dengan firman-firmannya. Mereka ini tidak menguasai, lam yuhitu bi ilman, lam yuhitu bi ilmihi walamma ya'tihim ta'wiluhu kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Maka ketika telah sampai kepada mereka penjelasan penafsiran dari firman Allah yang hak, kadzdzabal ladzina min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan hal yang serupa, yaitu kebenaran yang datang kepadanya karena kebodohannya dan kezalimannya. Maka Allah katakan fandur, maka perhatikanlah, lihatlah, perhatikanlah kaifa kana aqibatul dzalimin, bagaimana akibat kesudahan orang-orang yang zalim, yaitu tersesat, tidak mengikuti kebenaran. Kenapa? Karena tidak memahami agama, mengikuti petunjuk yang datangnya dari Allah dan Rasul serta Sallallahu Alaihi Wasallam, serta bagaimana para sahabat memahami keduanya. Karena rentetan agama itu jelas, sangat berkesinambungan. Bahkan hadis-hadis yang sampai kepada kita itu diriwayatkan oleh para ulama-ulamanya dengan penuh amanah, tanggung jawab dan kejujuran yang sangat. Sehingga apabila ada seorang perawi yang diduga suka berdusta atau bahkan pernah berdusta, maka tidak diambil riwayatnya. Supaya apa? Agar yang sampai kepada kita itu benar-benar yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka agama ini mudah karena hanya mengikuti yang sudah ada dan bukan memikirkan untuk yang belum ada.
Ibadah-ibadah bid'ah itu muncul karena orang suka memikirkan persoalan agama, ibadah yang sudah ada. Dia ingin mencari yang belum ada, memikirkan yang belum ada, dan akhirnya meninggalkan yang sudah ada. Saya ulangi, memikirkan yang belum ada, ibadah-ibadah yang belum ada dipikirkan, sehingga akhirnya yang sudah ada ditinggalkan. Dan inilah akibat dari kebodohan dan juga kezaliman. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 24, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Amittakhadhu min dunihi alihatan. Amittakhadhu min dunihi alihatan. Qul hatu burhanakum. Hal hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli. Bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Amittakhadhu min dunihi alihatan. Ataukah mereka ini menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan, yaitu membuat kesyirikan. Di kalangan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga ada yang berbuat seperti itu. Telah ada keterangan yang jelas di dalam Al-Quran mengenai apa yang harus diikuti di dalam beribadah, yaitu mengikhlaskan ibadah karena Allah semata. Tapi mereka lebih banyak juga, bahkan bisa dikatakan lebih banyak yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan. Banyak diantaranya dengan menjadikan orang yang dia kagumi dalam ilmu kemudian menjadi panutan dalam kebenaran maupun kesesatan. Artinya ketika sudah kagum manusia itu, maka nggak boleh kagum kecuali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya kekaguman itu akan membenarkan setiap perbuatannya yang baik maupun salah. Akan dianggap baik benar. Bahkan mengatakan yang batil pun akan diikuti. Bukankah umat-umat terdahulu yang sampai mempersembahkan salah seorang dari mereka, dari kalangan mereka dengan kriya tertentu dipersembahkan kepada sesembahannya, sampai orang tua rela menyerahkan anaknya untuk dikorbankan? Bukankah karena mengikuti perkataan orang-orang yang mereka yakini sebagai orang yang mulia dan suci? Tidak ada yang suci selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada yang bisa dikultuskan, tidak ada kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang boleh ditaati hanya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul hatu burhanakum. Katakanlah wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatmu, hatu burhanakum. Tunjukkan, buktikan, datangkan bukti kalian bahwa ada sesembahan lain selain Allah. Mendatangi kuburan, minta kepada yang di dalam kubur, mendatangi para wali kemudian, atau bertawasul dengan para wali yang sudah mati ataupun yang masih hidup, bukan dengan tawasul doa mereka tapi tawasul dengan zat mereka. Mana bukti kebolehannya dari Allah maupun dari Rasulnya? Hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli. Inilah yang diceritakan yang ada yang ada di masaku, yakni yang bersamaku, yang hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzikru man qabli, dan juga ini cerita orang-orang sebelumku, umat-umat terdahulu, yaitu orang-orang musyrikin di zaman Nabi maupun zaman sebelum Nabi sama. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka serupa, kecondongannya sama. Dan aktsaruhum la ya'lamun al-haqqa, mereka melakukan yang demikian itu disebabkan karena kebanyakan mereka tidak mengetahui kebenaran, yaitu orang-orang yang merasa dirinya tidak membutuhkan bimbingan agama. Coba perhatikan mereka yang sibuk di kehidupannya dan mereka tidak mau menghadiri pengajian, tidak mau pulang mempelajari sendiri. Atau kalau mempelajari sendiri, ya nanti akibatnya tadi ittibaul hawa, memahaminya mengikuti perasaan, tidak mengikuti keterangan-keterangan yang hak dari para ulama. Ini maka mereka yang tidak mau duduk di majelis ilmu nanti akan ditanya oleh Allah.
Madza amilta bima alimta. Nanti di akhirat akan ditanya apa yang sudah kamu lakukan terhadap apa yang kamu pelajari. Ana la a'lam ya Allah, ana tidak tahu ya Allah, saya tidak tahu, tidak pernah belajar. Saya sibuk dengan urusan saya. Lima ma ta'allamta. Mengapa engkau tidak belajar? Allah akan tanya. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan, afalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Apakah kami belum memberi kamu umur yang panjang yang cukup bagi kamu untuk mengambil pelajaran? Dan bukankah telah datang seorang memberi peringatan kepada kalian, yaitu Rasulullah SAW yang membawa ilmu ini, Al-Quran was Sunnah, yang itu masih ada warisan Nabi SAW, pusaka beliau itu masih ada sampai zaman ini. Kamu umurmu 70 tahun, 30 tahun, 80 tahun mempelajari agama untuk yang pokok, paling tidak dalam hal tauhid tidak butuh tahunan panjang, hanya pengetahuannya pendek, tetapi penanamannya yang butuh. Maknanya sepanjang umur kita ini yang panjang ini, kalau sampai kita tidak tahu tentang agama kita, maka itu akan menjadi pertanggungjawaban, dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa. Akan tapi kebanyakan mereka yang melakukan kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan, karena mereka tidak mengenal kebaikan, tidak mengenal kebenaran, tidak mengetahui kebenaran. Akibatnya apa? Fahum mu'ridun, sehingga mereka berpaling dari kebenaran. Mereka tinggalkan kebenaran. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, ayat terakhir kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sungguhnya kami telah paparkan, telah kami tawarkan amanat Al-Quran ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Namun mereka semua menolak, enggan untuk mengemban amanah Al-Quran ini, yaitu syariat Allah. Wa asfaqna minha, dan mereka merasa takut terhadap diri mereka dengan mengamal dan dengan mengemban amanah ini. Wa hamalahal insan, dan manusialah yang mengembannya, yang berani mengembannya. Innahu kana zaluman jahula, sungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim dan sangat jahil. Bukan zalim jahil karena memegangi Al-Quran, bukan. Al-Quran sudah ada di tangannya dan kebenaran itu sudah ada di dalam Al-Quran, yang termasuk di dalamnya adalah As-Sunnah. Tetapi dia kemudian berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, dari mengikuti jalannya para salafus saleh. Sehingga yang terjadi, ia tersesat karena kezaliman, yang zalim karena nggak mau mempelajari agama Allah, nggak mau menundukkan diri terhadap kebenaran yang datang kepadanya, dan dia jahil karena dia tidak tahu apa-apa sebab berpaling dari kebenaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sungguhnya Allah, kata Nabi SAW, tidaklah mencabut ilmu dengan begitu saja dari diri hati, dari dada para ulama. Yakni Allah ketika mencabut ilmu tidak kemudian menjadikan ulama itu menjadi bodoh, tiba-tiba tidak tahu apa-apa, enggak. Tapi dengan apa? Biqabdi al-ulama. Tetapi dengan Allah, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, akan tapi Allah mencabut ilmu di satu kaum itu dengan mewafatkan ulama-ulamanya. Orang yang alim, yang ngerti agama, yang paling istiqomah dicabut, dimatikan, diwafatkan oleh Allah, maka hilanglah ilmu. Biqabdil ulama.
Dan itu satu persatu. Satu ulama dicabut, berkurang kebenaran-kebenaran itu. Yakni ilmu yang ada pada ulama ini yang tidak dimiliki ulama lain hilang. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga sampai nanti ketika Allah mencabut nyawa ulama-ulama satu persatu sampai tidak tersisa lagi orang yang berilmu. Bukan tidak ada orang yang bertitel profesor, doktor, bukan tidak ada orang yang mempelajari agama yang sampai memiliki hafalan Quran, hafalan sekian ratus ribu hadis, tidak. Tapi yang dikatakan alim yaitu tadi yang mengikuti kebenaran yang datang kepadanya. Maka ketika sudah tidak ada lagi orang yang alim serupa itu yang menguasai kebenaran dan beramal dengannya dan berfatwa dengan kebenaran, maka mulailah manusia mengangkat orang-orang sebagai pemimpin, yaitu sebagai pemimpin keagamaan mereka, sebagai pemberi fatwa mereka, yang mereka ini hakikatnya jahil dari ilmu agama, dari kebenaran-kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa akibatnya ketika mereka ini dijadikan sebagai pemberi fatwa, dijadikan sebagai ulama? Fasu'ilu, kalau ditanya mereka, fa'aftau bi ghairi ilmin, sehingga fatwanya tidak berdasarkan kepada ilmu. Maka kita tahu apa akibatnya, dhallu wa adhallu. Mereka sesat karena memberi fatwa yang batil, sesat dirinya, menanggung amanah dosa yang besar, menanggung dosa yang besar karena kedolimannya, wa adhallu, dan yang lebih besar lagi keparahannya dosanya lagi, yaitu dia menyesatkan banyak orang sehingga dia memikul dosa manusia lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan sebab yang menghalangi manusia dari menerima kebenaran sangat banyak, diantaranya adalah kebutuhan. Dan inilah yang paling mendominasi pada jiwa manusia, pada diri manusia. Karena orang yang, kata Ibnu Qayyim bagus kalimat ini, man jahila syai'an adahu wa ada ahlahu. Orang yang jahil terhadap sesuatu kebenaran, maka dia akan memusuhi kebenaran itu, memusuhi sesuatu itu, meskipun itu hak akan dimusuhi karena dia tidak tahu. Orang mengamalkan sunnah, menjalankan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi, ditentang, dibenci, dikatakan dengan berbagai hal. Padahal itu hak yang datangnya dari Allah, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadar nggak dia bahwa dia itu membenci Allah, membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatannya? Tidak. Kenapa? Kebodohannya. Maka tadi orang yang bodoh tidak tahu tentang suatu hal yang hakikatnya benar, maka dia akan memusuhinya, memusuhi kebenaran itu. Wa'ada ahlahu, dan juga akan memusuhi orang-orang yang mengikuti kebenaran. Ini diantara hal yang menjatuhkan seseorang atau menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran. Kemudian hal yang lainnya, kebenciannya terhadap kebenaran, permusuhannya terhadap kebenaran. Ini pangkalnya dari sebab kebodohan. Sehingga dengki juga, kedengkian seseorang. Dan ini semua yang menghalangi seseorang dari menerima kebenaran. Ini masih banyak lagi, sisa terakhirnya aja penutup. Obat dari dua penyakit ini, penyakit kebodohan dan kezaliman, adalah dengan mempelajari ilmu yang benar, yaitu ilmu agama yang semata-mata bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Yang kedua, hajzun nafsi an muradiha, harus kita membentengi diri dari memperturutkan keinginan-keinginan hawa nafsu. Wa talabul hikmati min madaniha, dan kita harus mencari hikmah dari sumber-sumbernya yang bisa kita ambil, yakni dari merenungi Al-Quran, merenungi sunnah Nabi dengan berdoa. Hikmah, mencari hikmah dari pelajaran-pelajaran yang ada di dalam agama. Dan itulah sumbernya adalah Al-Quran was sunnah,
dan juga perkataan para sahabat yang terkait dengan persoalan-persoalan hati. Termasuk amalan yang paling baik adalah amalan hati, mempelajari bagaimana kita bisa takut kepada Allah, bagaimana kita bisa berharap selalu hanya kepada Allah, bagaimana kita bisa mencintai Allah, bagaimana kita bisa bertawakal kepada Allah, bagaimana kita bisa yakin dengan janji-janji Allah, bagaimana kita bisa banyak semua amalan-amalan hati yang bila amalan-amalan hati ini telah kita tanamkan di dalam diri kita, maka insya Allah secara bertahap akan tumbuh kekuatan di dalam diri kita untuk mendorong kita belajar agama yang hak dan mengikutinya dan melawan dorongan-dorongan hawa nafsu. Dan bila terjatuh ke dalam kebodohan, maka segeralah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 37, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha idza ma ghadibu hum yaghfirun." Dan orang-orang yang selalu menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan keji, dan apabila mereka murka, marah, yaitu lupa dari prinsip-prinsip ini, segera mereka meminta, segera kalau mereka marah, mereka memberi maaf. Mereka memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Ini sifat. Kemudian sifat memaafkan ini menunjukkan bahwa mereka ini menundukkan dirinya, menolak hawa, menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu yang ingin murka. Apabila ada dorongan murka, segera dia tekan, dia kendalikan, dan memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah. Tapi itu dalam hal muamalah. Tapi kalau dalam hal kemaksiatan, dalam hal kebatilan, maka tidak ada maaf. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, beliau di penjara dan sering disiksa, dicambuk, dipukuli. Ketika beliau ditanya, apakah engkau memaafkan mereka, orang-orang yang mendolimimu, yaitu para al-fuju? Oh tentu, bahkan saya memohonkan ampunan buat mereka, kecuali ahlu bid'ah. Kecuali ahlu bid'ah. Kenapa? Karena mereka menyesatkan manusia banyak. Karena mereka menyesatkan manusia banyak. Jadi harus dibedakan memaafkan kepada orang yang berbuat dosa kepada kita karena kebodohan, karena kejahilan, karena nafsu, itu baik, mulia, atau karena kekeliruan juga, kesalahpahaman. Tapi kepada orang-orang yang melakukan kebid'ahan, itu kesesatan, maka tidak ada maaf, karena Allah sendiri tidak maafkan mereka sampai mereka bertaubat. Tapi ahlu maksiat bisa jadi Allah memaafkan tanpa orang itu bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini semuanya adalah pengendalian diri, cara untuk menolak hawa nafsu, kebutuhan, kedoliman, yaitu dengan mengendalikan diri. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat suka, dalam saat senang, dan dalam keadaan saat sempit, dalam lapang maupun sempit. Ini satu. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya, yaitu ketika meluap amarahnya sebab kedoliman orang kepada dirinya. Wal kadhimin al ghaidh, tapi dia menahan, dia tidak marah. Wal 'afina 'anil nas, yang ketiga orang-orang yang selalu atau banyak memaafkan kesalahan orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Wallahu yuhibbul muhsinin, orang-orang seperti ini yang dicintai oleh Allah, dan mereka itulah yang dikatakan orang-orang yang ihsan. Dia memaafkan saudara yang berbuat zalim kepadanya karena ada janji kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menekan amarahnya karena dia tahu kemarahan tidak hanya membawa kebaikan, sama sekali bahkan mendatangkan keburukan. Dan Allah Azza wa Jalla menerangkan banyak orang yang meninggalkan kebenaran karena kezaliman, tetapi obatnya adalah dengan ilmu yang benar dan menundukkan diri.
terhadap segala hukum. Ini masih banyak sebenarnya, tapi saya panjang cukup. Dan termasuk hal-hal yang menghalangi kebenaran adalah yakni karena di dalam hatinya ada keyakinan rusak, keyakinan yang batil, ada niat-niat yang salah di dalam beragama. Itu yang paling pokok. Dan ini saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan. Kalau tidak, saya cukupkan. Hada minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.